Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berjumpa kembali bersama saya channel Al Husain. Kali ini saya akan melanjutkan bacaan sejarah yang ditulis oleh Profesor Dr. Buya Hamka yang berjudul Dari Perbendaharaan Lama. Memasuki bagian kelima, bab kedua, bagian pertama, yaitu dongeng kaum tasawuf mendewakan raja. Dongeng pertama. Sudah menjadi adat dan dongeng turun-temurun di negeri-negeri timur bahwa raja adalah suci, baginda adalah keturunan dewa. Beliau tidak sama dengan manusia kebanyakan ini. Dengan jalan demikian, perintah atau titah yang baginda turunkan kepada rakyatnya hendaklah dipandang suci dan tidak boleh dibantah. Kepercayaan ini merata di mana-mana di negeri timur. Di zaman masih dikungkung oleh animisme, kepercayaan kepada kekuasaan gaib roh nenek moyang, raja pun dipandang sebagai dukun besar yang sanggup mengatur hubungan antara rakyat di alam kenyataan dengan roh nenek moyang di alam keindraan. Dengan demikian, orang Bugis menganut kepercayaan bahwa raja mereka yang suci, Sawiri Gading, adalah keturunan Batara Guru yang turun ke dunia dari dalam rumpun buluh kuning. Demikian pula orang Minangkabau membuat sejarah rajanya Sultan Rumandung dan Bunda Kanduang. Bangsanya Baginda adalah keturunan anak Indrajati dan kemudian Baginda tidaklah mati, hanya naik ke langit dengan menaiki perahu Nabi Nuh alaihissalam. Setelah agama Hindu tersebar di tanah air kita, jelas dinyatakan bahwa raja adalah titisan dari dewa. Air Langga dipandang sebagai titisan dari Dewa Wisnu, Kertanegara, setelah melihat bahwa dalam negerinya ada dua agama, yaitu agama Shiva dan agama Buddha, lalu membuat ideologi dari kerajaannya bersandar kepada paduan Shiva dan Buddha, dan raja adalah titisan dari dewa-dewa persembahan itu. Kemudian kerajaan Tumapel dan Singosari redup dan naik kerajaan Majapahit. Di zaman Majapahit lebih dipererat tuah raja tadi, bahwa raja bukanlah insan biasa, tetapi keturunan dari khayalan, titisan dari Arjuna dan Abimanyu. Dengan mempertinggi tuah raja, sangguplah rakyat diperintah, sehingga menantang mata raja saja tidak boleh, apalagi akan duduk berhadapan dengan baginda. Di hadapan istana diadakan sebak, yaitu tempat duduk berhenti menunggu keizinan masuk ke dalam puri istana untuk menjunjung duli, sehingga sebelum masuk saja diri sudah ada rasa tertekan oleh kebesaran baginda. Tuan Majapahit inilah yang dipergunakan oleh Gajah Mada untuk menaklukkan seluruh Indonesia. Sebagaimana diketahui, sebelum Islam masuk ke tanah Jawa, terlebih dahulu kerajaan Islam telah berdiri di Pasai. Betapa akan menyesuaikan kepercayaan Islam yang memandang bahwa manusia tidak keturunan dewa, hanya keturunan Adam alaihissalam, dengan memelihara tuah raja. Pasai mencatat sejarah yang sederhana saja. Merah Silu, Raja Pasai yang mula-mula masuk Islam dan bergelar Al-Malikus Soleh, telah sempat didewakan. Tersebut saja dalam sejarah Melayu bahwa Merah Silu hanyalah seorang nelayan pengail ikan di Laut Aceh
Pencatat sejarah yang kemudian mencoba-coba membuat supaya raja-raja Pasai itu didewakan pula. Lalu dicatat bahwa Raja Islam Aceh yang mula-mula itu bertemu di dalam hutan belantara sedang dipelihara oleh seekor gajah. Demikianlah tersebut dalam catatan sejarah Raja-Raja Pasai. Oleh sebab itu, percobaan mendewakan raja-raja Pasai kurang berhasil. Bagaimana dengan keturunan raja-raja Melayu Malaka? Kerajaan Melayu Islam di Malaka telah berdiri pada awal kurun ke-13, yaitu kira-kira pada tahun 1400 Masehi. Tersebutlah perkataan bahwa raja-raja Melayu Malaka itu berasal dari Singapura atau Tumasik. Dan raja-raja Melayu Hindu Tumasik itu berasal dari Palembang, dari Bukit Seguntang, Mahameru. Raja mesti dituahkan, padahal dalam pelajaran agama Islam tidak ada kepercayaan demikian itu. Sementara sisa zaman jahiliyah belumlah hapus saran sekali. Tuah raja mesti ditegakkan supaya rakyat dapat diatur dan diperintah taat, patuh dan setia. Apa akal? Syukurlah mereka tidak kekurangan bahan dari Islam sendiri untuk memberi tuah pada raja. Pelajaran tasawuf telah masuk bersama masuknya pelajaran fikih dan lain-lain. Dalam buku-buku kaum sufi tampaknya ada bahan-bahan yang dapat memberi tuah pada raja. Apakah pelajaran sufiah yang seperti demikian benar-benar mempunyai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan menurut ajaran asli agama Islam? Itu bukanlah soal. Satu di antaranya yang terpenting tersebut dalam beberapa buah tasawuf bahwa Nabi Khidir alaihissalam masih hidup. Baru akan mati setelah hari kiamat. Nabi Khidir alaihissalam adalah seorang nabi yang besar dan merangkap menjadi wali kutub. Wali kutub itu 7 orang banyaknya. Mereka diwakilkan Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur dunia ini. Setiap malam mereka mengadakan inspeksi pada seluruh dunia, menyelidiki penderitaan umat manusia. Sehabis komisi itu, mereka pun mengadakan konferensi rapat, membicarakan dan melaporkan penglihatan masing-masing. Nabi Khidir alaihissalam bergelar pula Mudawil Kalum, artinya yang mengobat luka hati manusia. Dalam setengah tafsir ahli tasawuf pula, Nabi Khidir alaihissalam menjadi wazir dari Sultan Iskandar Zulkarnain. Ia pun pernah masuk ke dalam laut dalam usahanya mencari tempat terbit matahari. Tersebut pula dalam sejarah yang benar dari Iskandar Zulkarnain bahwa Baginda pernah datang ke benua Hindi. Di dalam sejarah yang sebenarnya, Iskandar Zulkarnain telah mengalahkan Darus Maharaja Persia dan telah turun melalui pegunungan Indus, terus masuk ke dataran Hindi dan sampai ke tepi Sungai Gangga. Dalam sejarah yang sebenarnya tersebut pula bahwa beliau anak raja Makedonia, putra dari Philippus dan murid dari Aristoteles. Masuklah ajaran tasawuf ke kitab-kitab karangan Ibnu Arabi dan karangan Abdul Karim Jailani, keturunan Abdul Qadir Al-Jailani. Penuhlah kitab-kitab mereka itu dengan hayalan-hayalan tentang Nabi Khidir alaihissalam dan Iskandar Zulkarnain. Apalagi tempat kisah kedua pribadi itu terdekat pula dalam Al-Quran. Berturut-turut dikisahkan di dalam surah Al-Kahfi. Mudahlah bagi yang hendak menghayalkan. Menyusun cerita Nabi Khidir alaihissalam adalah wazir besar dari Sultan Iskandar Zulkarnain. Dikatakanlah bahwa Iskandar Zulkarnain itu adalah Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tetapi di dalam Al-Quran sendiri tidaklah sepatah jua menyebut Nabi Khidir alaihissalam, yang disebut hanyalah seorang hamba kami yang soleh. Tidak pula disebut Iskandar, yang disebut hanyalah Zulkarnain. Oleh sebab itu, ada juga ahli tafsir yang tidak mau memastikan bahwa hamba kami yang soleh itu adalah Khidir alaihissalam. Ada juga ahli tafsir yang tidak mau menjelaskan Zulkarnain yang mempunyai dua tanduk itu adalah Iskandar, anak raja Makedonia Yunani, yang sudah terang tidak memeluk agama tauhid. Bahkan gurunya bukanlah seorang nabi, melainkan filsuf Yunani yang terkenal, Aristoteles, murid dari Plato. Padahal penyusun dongeng sejarah Melayu tidak mau melepaskan kesempatan mengambil fantasi penafsiran dan khayal orang sufi untuk mendewakan raja-raja Melayu. Alkisah tersebutlah perkataan bahwa Raja Iskandar Zulkarnain dari Makedonia ke negeri Hindi. Raja Iskandar Zulkarnain datang dari Makedonia ke negeri Hindi, lalu berperang dengan Raja Kida Hindi. Dalam peperangan yang sangat dahsyat hebat itu kalahlah tentara Raja Kida Hindi. Akan tetapi, meskipun raja itu kalah, tidaklah ia dihinakan oleh Sultan Iskandar dan kasih sayang Raja Kida Hindi kepadanya. Akhirnya dinikahkanlah Raja Iskandar itu dengan putrinya yang cantik, Putri Syahru Bariyah. Yang menjadi kodiknya ialah Nabi Khidir alaihissalam sendiri. Setelah bergaul dengan istrinya itu beberapa bulan saja, Raja Iskandar pun pulang ke negerinya dan istri itu ditinggalkan dengan ayahnya, yaitu Raja Kida Hindi. Kemudian barulah diketahui bahwa putri itu dalam keadaan hamil ketika ditinggalkan oleh Raja Iskandar. Setelah genap bulannya lahirlah seorang anak laki-laki, lalu diberi nama oleh nenek kandanya dengan nama Aristun Syah. Setelah Raja Kindi wafat, cucunya Aristun Syah, anak Iskandar, menggantikannya menjadi raja. Dan turun-temurunlah menjadi raja sampai kepada seorang cucunya, Raja Suran, raja di negeri Keling. Salah seorang dari keturunan itu nikah dengan putri dari Nusyriwan Adil. Lalu dikisahkan pula perjalanan Raja Suran, keturunan Aristun Syah, keturunan Iskandar Zulkarnain itu, bahwa ia adalah raja benua Keling yang gagah perkasa, membawa tentara yang sangat besar jumlahnya, rupa rakyat seperti laut tatkala pasang penuh, rupa gajah dan kuda seperti pulau, rupa tunggul panji-panji seperti hutan, rupa senjata berlapis-lapis, rupa cemara tombak seperti bunga lalang. Kelihatanlah rakyat Raja Suran seperti hutan rupanya. Yang jadi tujuannya ialah mengalahkan negeri Cina. Akan tetapi di tengah perjalanan telah dikalahkannya negeri Syam dan beberapa negeri yang lainnya. Lalu diceritakan pula bahwa Raja Suran itu masuk ke dalam laut dengan sebuah keranda kaca. Di dalam laut berjumpalah ia dengan raja seluruh lautan. Itulah Raja Aftabul Ard. 3 tahun lamanya baginda tinggal di dalam dasar laut sampai nikah dengan putri Raja Aftabul, yaitu Tuan Putri Mahtabul Bahar. Sampai ia beranak 3 orang dengan putri itu. Setelah genap 3 tahun baginda dalam laut dan telah beroleh 3 orang putra, baginda pun kembali ke atas dunia kita ini dengan mengendarai seekor kuda sembrani dan berjumpa kembali dengan rakyatnya. Dengan putri orang dunia, beliau beranak pula 3 orang laki-laki dan seorang perempuan. Yang perempuan, Tuan Putri Candani Wasis, dipinang oleh Raja Hiran, dinikahkan dengan putranya. Ketiga anak laki-laki itu ialah Padul Tani. Ia dirajakan oleh ayahnya di negeri Adam Negara. Yang seorang lagi Nilamanan dirajakan ke negeri Bilja Negara.
Yang paling tua bernama Bicitram Syah, dirajakan di negeri Candukani. Akan tetapi, oleh karena Bicitram Syah merasa bahwa dialah putra yang tua, sedang negeri yang diserahkan ayahnya kepadanya hanyalah sebuah negara kecil, sedihlah hati Baginda. Lalu Baginda membuang diri, meninggalkan kampung halaman dengan 20 buah kapal. Akan tetapi, oleh karena ingin ribut terlalu besar, cerai-berailah kapal itu. Ada yang ansur berbalik pulang, dan ada yang tenggelam di laut sampai tidak ada kabar beritanya lagi. Beberapa masa kemudian, di negeri Palembang ada 2 orang perempuan berhuma di atas bukit Seguntang Mahameru. Berhuma itu atau berladang. Tiba-tiba pada suatu malam mereka melihat padi yang mereka tanam di puncak bukit itu telah terang, benderang, laksana api sehingga timbullah cemas mereka. Pagi-pagi setelah mereka bangun tidur, pergilah mereka segera mendaki bukit itu, hendak melihat perhumaan mereka yang terang semalam itu. Kelihatanlah suatu hal yang amat ajaib. Buah padi mereka telah menjadi emas, batangnya menjadi suasa tembaga, dan daunnya menjadi perak belaka. Di sana mereka dapati 3 orang. Seorang di antaranya memakai pakaian kerajaan, kepalanya memakai mahkota dan mengendarai seekor lembu. Lalu mereka bertanya siapakah mereka. Mereka pun memberitahukan diri bahwa mereka adalah keturunan Sultan Iskandar Zulkarnain, nasak dari Nusyirwan Adil, Raja Masyrik dan Maghrib, dan pancar dari Sulaiman alaihissalam. Nama yang mengendarai lembu itu ialah Bicitram Syah, yang seorang lagi bernama Nila Utama, dan seorang lagi bernama Karna Pandita. Mahkota yang dipakai oleh Bicitram Syah di kepalanya itulah tanda bahwa Baginda keturunan Iskandar Zulkarnain. Tiba-tiba lembu yang dikendarai Baginda memuntahkan buih. Dari buih itu keluarlah seorang manusia laki-laki dinamai Bat, dan dasarnya terlalu besar. Lalu dia pun berdatang sembah kepada Bicitram Syah dan memanggilkan gelar kerajaannya, yaitu Sang Suparba Teram Beri Tribuana. Sampailah berita itu kepada Demang Lebar Daun, raja yang berasal dari negeri Palembang. Akhirnya dinikahkan Sang Suparba dengan putrinya Wanwen Sendari, dan diakuilah Sang Suparba sebagai raja dalam negeri Melayu. Beberapa lama kemudian Sang Suparba pun meneruskan perjalanannya menuju Bintan. Di tengah perjalanan itu singgah di Teluk Sapat Kuantat. Di sana bertemu dengan orang Minangkabau, lalu ia diakui pula menjadi raja di Minangkabau sebab dapat membunuh ular sakti Muna. Diteruskannya perjalanan lanjut ke Bintan. Di sana bertemu raja perempuan Bintan, Permaisuri Iskandar Syah, dan nikah dengan putrinya. Dari sana diteruskannya perjalanan ke Tumasik. Oleh karena kelihatan seekor singa di tengah padang, lalu Tumasik diberi nama Singapura. Di sanalah Baginda mendirikan negeri besar. Anaknya 2 orang, yaitu Raja Kecil Besai dan Raja Kecil Muda. Dari keturunan-keturunan inilah yang kelak kemudian merajai negeri Malaka. Sebab itu keturunan raja-raja Melayu adalah dari Sultan Iskandar Zulkarnain, yang anak cucunya turun di atas bukit Seguntang Mahameru. Demikianlah susunan ceritanya, yang sudah terang bahwa cerita atau dongeng ini tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan sejarah. Nanti akan kita kupas betapa pengaruh pelajaran tasawuf di dalamnya. Demikianlah apa yang disampaikan atau yang ditulis oleh Buya Hamka pada bagian dongeng pertama. Video berikutnya kita akan melanjutkan tentang dongeng kedua dari bagian kelima bab kedua, yaitu dongeng-dongeng kaum tasawuf yang mendewakan raja. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah yang ditulis oleh
Profesor Dr. Buya Hamka. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.